Assalamualaikum, hei kamu apa kabar? Sehat, bahagia, dan berkecukupan ya? Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang udah support channel ini dengan subscribe-nya, like, dan komennya. Dan untuk yang sudah berkenan nge-share video saya juga ucapkan makasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan beribu kebaikan lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan buat kamu yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dengan saya Maya. Sebelum lanjut nonton videonya, ayo bantu subscribe dulu ya channel ini. Terima kasih banyak. Siapa di sini yang nggak suka belanja? Ada? Serius ada? Wih hebat. Padahal kegiatan yang satu ini adalah hal yang paling menyenangkan loh. Saking menyenangkannya sampai-sampai banyak yang kalap, yang lapar mata, yang nggak sadar tahu-tahu pengeluarannya udah banyak. Dan sebenarnya yang suka belanja itu bukan cuma kita yang perempuan ya, laki-laki juga banyak kok yang hobi belanja. Kalau perempuan lebih banyak belanja baju mungkin, tas, atau apapun yang dia pakai, atau mungkin perabotan di rumah. Mungkin para lelaki lebih banyak ke hobi kali ya, meskipun ada juga sih sebagian yang suka juga beli pakaian-pakaian dan sejenisnya. Kebiasaan belanja harus kita buat aturan yang ketat ternyata ya. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Atau dengan kata lain, belanja tanpa batasan-batasan itu bisa bikin kita kebobolan. Kalau kita ngelantur dalam berbelanja, alih-alih bisa nabung, malah kita menggap-menggap di pertengahan. Dan terpaksa berhutang. Sifat boros itu jarang kita sadarin, apalagi kalau udah berlangsung lama gitu ya. Kelihatannya kayak wajar-wajar aja. Parahnya lagi, lumayan sulit buat berhenti dari kebiasaan boros. Kita harus konsisten dan bener-bener niat gitu. Kita harus punya komitmen sama diri sendiri. Dan hal yang paling sulit itu adalah menghilangkan apa yang kita senangi kan. Harus banyak-banyak berusaha, bisa nego sama diri sendiri. Tapi ini bukan nggak bisa diubah ya. Yang penting kita mau cari tahu cara atau metode yang pas buat menghilangkan kebiasaan boros kita ini. Nah, kalau kali ini kamu lagi butuh banget tips gimana caranya bisa merubah boros menjadi hemat, coba tonton video ini ya. Saya mau share kira-kira beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya kita bisa merubah sikap boros kita menjadi hemat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nomor hiji atau nomor satu, susun anggaran dan terapkan secara bertahap. Ini bukan hal yang mudah loh teman-teman. Jangan ngegampangin, jangan dianggap sepele. Membuat pos-pos yang nantinya akan benar-benar kita taatin. Bukan cuma sekedar nulis budget gitu ya, nulis peraturan harusnya segini-segini, terus di pertengahan jalan seenaknya aja kita langgar. Makanya saya sarankan buatlah dana atau budget yang sekiranya masuk akal. Jangan tulis penghematan yang mustahil buat kita lakukan. Satu hal yang perlu kita ingat, jangan paksa kita berubah dengan cara yang ekstrim. Bertahap aja, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, biar kita bisa menikmati proses dan kita tuh nggak ngerasa lagi dihukum. Berikutnya adalah belajar menganalisa. Coba dicek lagi, kira-kira hal-hal apa aja sih yang bisa bikin kita tuh happy, bisa bikin kita tuh bahagia. Sebagai contoh, kita tahu gitu ya, sadar bahwa happy banget rasanya bisa minum kopi gitu ya di satu tempat. Coba kalau kita lagi minum kopi di tempat tersebut, nggak usah bawa uang banyak-banyak, karena niatnya kita cuma mau minum kopi di satu tempat. Biar apa? Biar kita nggak tergoda jadi beli segala macam yang tadinya nggak pernah ada di list kita gitu ya. Dan coba berangkat dengan keadaan perut yang nggak terlalu lapar. Karena ternyata kadang-kadang perasaan lapar itu bisa bikin kita jadi pengen banyak beli sesuatu. Poin berikutnya, coba cari tahu penyebab dan cari tahu solusinya. Sebagian orang ada yang kalau belanja itu karena gengsi. Jadi dia nggak butuh barangnya, tapi dia lebih ke butuh penilaian orangnya gitu ya. Ada juga yang karena gabut. Ini nih yang paling di luar Nurul. Karena gabut, dan tanpa sadar mungkin kita banyak ya yang termasuk ke belanja karena gabut. Kayak misalnya di rumah kerjaan udah selesai semua, anak-anak udah berangkat sekolah, atau mungkin yang kecilnya lagi tidur siang, nonton TV bosen gitu ya, terus nonton drakor juga udah kelar semuanya, akhirnya scrolling, buka-buka online shop. Yang tadinya nggak kepikiran pengen beli apa-apa, akhirnya main klik-klik-klik, masukin keranjang, check out. Nah, karena gabut ini bisa bikin
kita tuh jadi belanja banyak barang, padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget gitu ya. Solusinya apa dong ya? Kita mungkin bisa coba waktu luang kita itu dipakai untuk hal yang lain ya. Mungkin bisa untuk melanjutkan hobi yang tertunda, atau mungkin bisa dipakai untuk sekedar tidur, istirahat gitu. Jadi nanti ketika anak-anak udah pulang sekolah, atau anak-anak udah bangun dari tidurnya, kita juga lebih fresh gitu ya. Nggak gampang tersulut emosi karena kita kurang tidur atau kita ngerasa capek. Yang keempat itu adalah coba jauhi godaan. Kalau kita sadar kita ini termasuk tipe orang yang nggak tahan sama yang namanya godaan, baik itu godaan diskon, godaan barang-barang lucu, atau barang-barang baru, ya coba kita nggak usah nantangin diri sendiri dengan masuk ke dalam tempat tersebut gitu. Entah itu mall atau itu pasar. Kalau memang kita ngerasa saya kalau ke pasar malah belanjanya jadi banyak, kayaknya mendingan saya ke warung aja. Ya udah silakan belanjanya di warung aja. Mungkin di sana lebih terbatas pilihannya gitu ya, dan memang cuma ada sayur sama protein, kita bisa lebih aman belanja di situ. Kalau nanti ke pasar malah beli segala macam yang nggak dibutuhkan, ya itu akan lebih berbahaya. Yang terakhir adalah menjadi seorang minimalis. Punya sedikit barang, tapi dengan kualitas yang baik. Kalau kita udah punya mindset ini, dijamin deh kita nggak akan pernah lapar mata lagi untuk beli barang-barang baru. Selama kualitas barang yang kita punya di rumah itu udah mumpuni, masih bagus, kita nggak akan pernah punya pikiran untuk beli ini itu lagi. Berikutnya adalah ubah deh kebiasaannya. Kalau kita biasanya beli kopi di kafe yang harganya sekian puluh ribu, coba sekarang bikin kopi sendiri aja. Sama-sama minum kopi kan? Nah sekarang tinggal mindsetnya aja yang perlu kita ubah. Nah buat kamu yang tadi udah punya niat mau berubah hidupnya yang tadinya boros jadi hemat, tips-tips yang tadi disampaikan mungkin ada yang bisa teman-teman praktekkan ya. Nggak usah langsung banyak-banyak, 1-2 poin aja dulu. Nanti kalau udah berhasil silahkan boleh komen ya di video ini. Biaya hidup itu murah lagi, gaya hidup tuh yang bikin mahal. Ya gimana enggak, kalau misalnya kita cukup mengeluarkan uang 4.000 atau 5.000 untuk naik transportasi umum atau angkot gitu, kita jadinya ngeluarin uang 50 atau 60.000 untuk taksi. Karena apa? Karena gaya hidup. Saat kita udah bisa menerapkan atau mengaplikasikan gaya hidup hemat, insya Allah deh kebutuhan hidup kita akan tercukupi. Mungkin ada benernya juga ya kalimat yang katanya bilang, mungkin udah saatnya ya kita challenge diri kita, tantang diri kita untuk bisa hidup dengan menjalankan gaya hidup hemat. Kita mungkin gak perlu pusing lagi cari dana cadangan ya, atau biasa dibilang dana sambung nyawa katanya. Perasaan baru kemarin megang uang merah, sekarang baru tanggal 15, udah abu-abu semua. Kalau dirimu sendiri gimana? Udah ngerasa hemat atau belum? Atau mungkin kayaknya masih ada yang bisa saya perbaiki lagi nih biar supaya lebih keren lagi saya dalam mengelola keuangan. Asik. Saya sendiri ngerasa saya masih sering kalah daripada nafsu saya sendiri gitu. Pengen beli apa? Ya udah beli. Selagi di tangan tuh masih ada rupiah, ya udah beli. Nanti mah urusan nanti aja gitu, yang akhirnya di pertengahan jalan celingak-celinguk mau nyari dana kemana lagi nih, pemasukan yang lain juga nggak ada. Apalagi saya sendiri ngerasa kayak teman-teman ada yang pintar banget dagang gitu ya, saya tuh ngerasa saya mah nggak bisa dagang, makanya saya milih kerja gitu. Nah berangkat dari rasa sadar diri itulah akhirnya saya mikir mau nggak mau saya harus hemat, karena nggak ada andalan lain lagi gitu loh selain dari gaji. Ya sekarang mah nggak usah muluk-muluk punya investasi ini itu, meskipun itu mungkin boleh jadi target hidup kita ya. Tapi sekarang minimal kita bisa cukup dengan pemasukan yang ada aja dulu. Itu udah keren banget. Harapannya sih kalau di antara kita ada yang berhutang, mungkin dengan menjalankan gaya hidup hemat ini, kita bisa sedikit demi sedikit melunasi hutang-hutang kita yang dulu dan tidak membuka hutang-hutang yang baru. Untuk itu, yuk teman-teman kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Bukan demi siapa-siapa, tapi demi diri kita sendiri. Demi ketenangan hidup kita, demi kesehatan mental kita. Karena kalau mau ngikutin gaya hidup mah, mau sampai kapan ya? Nggak akan pernah ada habisnya. Sebagai manusia yang dikasih kelebihan sama Allah ya, dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya,
Kita pasti punya keinginan, kita juga pasti berpikir bahwa kita itu hidup itu harus semakin baik dari hari-hari kemarin. Nah, salah satunya adalah kita merubah kebiasaan boros ini menjadi hemat supaya nanti kita bisa nabung, bisa terbebas dari hutang, lalu bisa berbagi dengan yang lain yang mungkin lebih membutuhkan. Banyak banget hal-hal hal-hal keren lainnya yang bisa kita lakukan kalau kita udah bisa mengatur keuangan dibandingkan dengan apapun yang berapa banyak pun uang yang kita dapat terus habis juga sama diri sendiri untuk hal-hal yang gak penting, yang akhirnya kita jadi berhutang, yang akhirnya kita nggak bisa nabung, boro-boro sedekah gitu ya, sampai nyimpan uang pun nggak bisa gitu. Mudah-mudahan setelah kita melakukan tips-tips yang tadi saya sampaikan, kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi, lalu kita juga memiliki penghidupan yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Videonya saya akhiri sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bagi yang belum. Teraska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.